selamat pagi menjelang siang Kanca Purbasora di Anda. Pada kesempatan kali ini saya Pri akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan di acara talk show atau juga bincang ringan, kali ini bersama RSUD SMC Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di studio kami ada 2 narasumber yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini dengan tema yakni gizi tepat, puasa makin sehat dan ibadah makin semangat. Nah, itulah Kanca yang akan kita bahas, dan juga Anda nanti kami mengundang pada Anda untuk bisa bertanya langsung pada kedua narasumber kami terkait dengan tema tersebut. Dan mudah-mudahan hari ini kita juga masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah lainnya tentu dalam keadaan sehat. Dan ini sangat penting sekali untuk diperhatikan dan juga diketahui apa saja makanan atau juga minuman yang dapat dikonsumsi atau baik untuk kesehatan bagi yang berpuasa. Baik, langsung saja saya temui Ibu Desi Sulastri, Sarjana Gizi. Beliau adalah nutrisionis ya, RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Ibu Desi. saya salah lihat ya. Maaf, itu efek puasa barangkali ya. Ibu Desi ya, terima kasih udah hadir di studio. Kemudian yang kedua adalah Ibu Zakia Ulpah, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Beliau adalah Kepala Instalasi PKRS SMC Kabupaten Tasikmalaya. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pri ya. Selamat pagi Kanca Purbasora. Iya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Walaupun bulan puasa masih bisa menyempatkan untuk memberikan ilmu kepada Kanca Purbasora, Kanca Pas gitu ya. Ini terkait dengan kesehatan saat kita berpuasa. Ya, dan juga terima kasih Ibu siapa lupa lagi yang ini dokumentasi? Ya? Kania. Ibu Kania ya. Dan langsung saja mengenai topik atau juga tema yang akan kita bahas kali ini tentang ini ya. Pertama kepada Ibu Ulpa, Zakia Ulpa ya. Kalau saya selalu ingatnya Ulpa gitu ya. Emang panggilannya Ulpa. Panggilannya Ulpa. Tapi sekarang sudah nggak muncul ya, nggak muncul di televisi. Itu mah po. Oh iya. Loading jadinya pasti. Biar cair. Ulpa ya? Yang mana gitu. Iya makanya. Jadi nyeleneh gitu. Orang Jawa pasti tahu nyeleneh itu. Nah, ini Ibu Ulpa ya, apa saja nih manfaat puasa dari segi kesehatan? Oh iya. Sebenarnya manfaat puasa nggak hanya kita menahan lapar dan haus saja untuk menghormati teman kita yang kekurangan, tapi sebenarnya dari segi kesehatan tuh banyak banget manfaatnya. Nah, yang pertama itu puasa ini mampu mengistirahatkan organ pencernaan kita. Biasanya kan kita kalau siang, pagi sarapan, habis itu sampai kantor masih ngemil atau nggak ngopi. Siang makan lagi, sore juga makan lagi. Nah, dengan berpuasa ini bisa lebih mengistirahatkan organ pencernaan kita. Nah, selanjutnya juga puasa mampu membersihkan atau mengurangi racun yang berbahaya yang ada dalam tubuh kita. Ini karena mungkin jika kita berpuasa itu waktu makan kita lebih teratur, dan dengan waktu makan yang lebih teratur pasti kita saat makan makannya pilih-pilih makanan yang lebih sehat gitu. Gitu. Jadi dan selanjutnya itu puasa juga mampu menurunkan kadar kolesterol, kadar gula yang berlebih. Karena kadang kita kalau misalnya sarapan, makan siang, kadang kita misalnya sama gorengan gitu. Gorengan itu juga termasuk kolesterol gitu. Mungkin dengan berpuasa juga bisa menurunkan kadar kolesterol dan kadar gula. Nah, mudah-mudahan nanti ada bonusnya. Setelah Lebaran itu berat badan
akan berkurang. Ini untuk ibu-ibu nih ya yang program diet, sekalian puasa sekalian program diet gitu. Tapi ini jika dilakukan dengan gizi yang tepat, nanti akan dibahas oleh Bu Desi tentang gizinya yang lebih tepat gimana gitu. Nah, ada penelitian juga dari sisi kesehatan mental, juga menurunkan kadar hormon stres. Ada pula kan yang bilang kalau puasa jaga emosi, jaga itu, nah mungkin dapat menstabilkan hormon stres kita gitu. Ya Bu Ulfa, saya juga bisa merasakan ya, mungkin seusia saya tuh kolesterol itu ya agak tinggi gitu. Nah selama berpuasa ini enak-enak aja gitu. Biasanya kan di leher ya terasa berat gitu ya. Nah itu alhamdulillah pada saat puasa sekarang ini baik-baik saja gitu ya. Jadi lebih nyaman gitu ya Pak, di badan ya enakan gitu. Iya, tapi kalau memang di luar bulan puasa, aduh godaannya berat ya. Sehat ya, berpuasa itu sehat ya. Sehat. Iya. Oke. Kemudian sebenarnya bagaimana tuh perilaku konsumsi masyarakat Indonesia? Nah, ini ada data ya Pak, kita ngobrol berdasarkan data. Jadi berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 ini penelitiannya. Jadi di Indonesia, masyarakat Indonesia tuh lebih cenderung suka makanan yang manis, tinggi kandungan gulanya gitu. Nah, selanjutnya makanan yang berlemak, bisa dari santan dan gorengan. Selanjutnya kalau di daerah Sunda nih ada atom ya, penyedap ada atom ya. Penyedap atau micin. Ini membuat memang rasa gurih atau asin gitu, jadi lebih enak gitu untuk dimakannya. Ada lagi produk-produk olahan dari bahan dasar tepung, mie, aci-acian, cilok gitu. Kadang suka, saya juga suka sih ya, enak. Jadi makanan yang bermicin, bertepung sebenarnya enak gitu. Ya. Tapi efeknya gitu. Sama masyarakat Indonesia itu lebih suka tren. Jadi misalnya seblak gitu ya, misalnya tren seblak gitu, atau enggak hari ini ada toko baru tuh di situ gitu, yuk kita cobain. Tokonya ternyata misalnya tentang boba-boba gitu. Jadi terkadang memang masyarakat Indonesia suka difoto terus dipost. Oh, aku udah pernah nih kesini gitu. Ada toko yang baru, kita nyobain makannya, difoto terus dipost. Nah, terkadang kita nggak sadar dengan sifat yang seperti itu, kita menumpuk makanan yang kurang baik dalam waktu yang berdekatan gitu. Iya. Jadi itu merupakan suatu kepuasan, bisa posting, bisa ngeposting. Aku udah pernah nih makan di sini menu gitu. yang baru yang seperti itu. Oh iya. Kemudian dampak apa saja nih dari perilaku konsumsi sebelumnya gitu? Nah, sebenarnya dampak-dampaknya ini nggak akan kita rasakan saat sekarang ini juga ya. Jadi bisa berapa tahun ke depan gitu. Jadi apa yang kita makan sekarang akan kita tuai beberapa tahun ke depan gitu. Bisa dari peningkatan kadar kolesterol karena misalnya kita sering mengkonsumsi gorengan, seafood gitu. Nah, selanjutnya peningkatan tekanan darah. Ini bisa dari kita konsumsi micin, konsumsi penyedap makanan gitu, atau misalnya gitu, karena dia kandungan natriumnya tinggi gitu. Peningkatan gula darah juga, misalnya kita minuman yang ngetren nih, boba, ayo kita makan gitu. Ternyata kandungan gulanya sangat tinggi di situ ya. Belum dari boba yang bulat-bulatnya itu, belum dari susunya, belum dari gula yang ditambahinnya gitu. Kadang kita kadang kita nggak sadar gitu dari penambahan gula yang sebegitu banyak gitu. Nah, efeknya pasti akan berdampak pada penambahan berat badan gitu. Nah, penambahan berat badan ini juga pastinya akan mengurangi produktivitas kita, apalagi kalau misalnya di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini pandemi udah turun ya, alhamdulillah pandemi udah turun. Diharapkan dengan berat badan yang sehat juga produktivitas kita meningkat, ibadah kita juga meningkat gitu. Iya, itu Kanca ya. Jadi
istilahnya kalau bahasa Sunda ulah kamalinaan gitu ya, jangan tanpa kita sadari ternyata kita mengkonsumsi yang kurang baik begitu ya. Iya. Oke, kemudian mengenai gizi nih ya, untuk Ibu Desi, bagaimana nih gizi tepat saat untuk puasa? Ya, gizi yang tepat ya, lebih ke pengaturan makan saat puasa. Jadi selama kita puasa, kita harus tetap memperhatikan makan gitu ya, makanan asupan makan. Jadi ada yang namanya tuh prinsip gizi seimbang ya Pak ya. Nah itu harus tetap kita perhatikan. Jadi kebutuhan gizi selama puasa dan tidak puasa itu sama sebenarnya. Yang beda hanya waktu makan aja gitu kan. Kalau biasanya makan pagi, siang, malam, pas puasa hanya pada berbuka dan sahur. Jadi harus tetap diperhatikan zat gizi makro dan mikro ada kan. Jadi makro itu kan artinya besar ya Pak ya. Nah ini adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Misalnya apa? Karbohidrat, protein, lemak. Kemudian zat gizi mikronya juga harus diperhatikan. Jadi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, misalnya apa? Vitamin dan juga mineral gitu. Jadi gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan, karena setiap orang itu punya kebutuhan gizi yang berbeda gitu ya Pak ya. Misalnya antara saya dan Teh Ulfa itu berbeda gitu ya Pak. Apalagi dengan saya dengan usia sangat jauh gitu ya. Gitu, jadi jangan ikut-ikutan anak muda misalnya gitu ya makanannya ya. Gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau dulu kita kenal istilah 4 sehat 5 sempurna ya Pak ya. Nah kalau sekarang dari Kementerian Kesehatan itu dikampanyekan slogan isi piringku. Isi piringku. Isi piringku. Jadi di mana porsi makanan yang kita konsumsi dalam satu piring itu terdiri dari 50%-nya buah dan sayur, kemudian 50%-nya lagi itu dari karbohidrat dan protein. Jadi setengah piringnya itu isinya sayur dan buah. Setengahnya lagi adalah protein nabati, hewani dan karbohidrat gitu. Jadi kita ini diharuskan mengkonsumsi beraneka ragam, lengkap dan seimbang gitu ya. Jadi ada protein, karbohidrat, kemudian vitamin, mineralnya. Kemudian tadi waktu pembagian waktu makan ya. Itu pembagiannya pada saat puasa. Yang pertama itu dari makanan pembuka atau takjil ya Pak. Takjil. Nah jadi biasanya memang identiknya dengan makanan manis ya. Kalau takjil itu tujuannya makanan manis itu adalah untuk menormalkan kembali kadar gula darah yang sempat turun saat kita puasa. Iya, gula darah kita turun karena kita ini kan pengosongan lambung yang nggak ada asupan selama kurang lebih 12-14 jam. Jadi diawali dengan makanan yang manis untuk menormalkan kembali kadar gula darah. Kemudian ke makanan berbuka. Nah ini merupakan makanan utama, gitu kan, lengkap dan seimbang. Jadi ada karbohidratnya atau makanan pokok berupa nasi, kemudian atau bisa kentang, misalnya mie dan juga umbi-umbian. Kemudian juga ada protein hewaninya, misalnya telur, ikan, kemudian daging sapi dan juga daging ayam. Terus ada juga protein nabatinya, harus ada misalnya tempe, tahu, kacang-kacangan, ada sayur dan buah gitu. Jadi menu utama yang lengkap. Kemudian pembagian makannya juga bisa cemilan Pak. Cemilan. Jadi meskipun puasa kita bisa tetap makan cemilan. Misalnya setelah salat tarawih, gitu kan ya. Kita bisa nyemil. Misalnya apa, buah-buahan atau snack atau kudapan, misalnya puding atau bubur kacang hijau misalnya atau susu, itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah makan saat sahur. Gitu. Nah ini penting. Jadi ini sama seperti makanan berbuka. Jadi makanan berat ya Pak ya. Makanan utama terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati dan sayur dan buah. Oke Bu Desi, untuk sementara kita rehat sejenak ya. Ada sebuah lagu yang akan saya dirikan untuk Kanca Berbasora yang saat ini sedang menikmati acara ini, mengikuti acara ini, dan kami mengundang kepada Anda, silakan bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber kami melalui SMS atau juga WA di 0853 244 0-nya 3x70. Dan setelah lagu ini nanti kita lanjut kembali di acara Bincang Ringan maksud saya, bersama
RSUD SMC Singaparna atau Oke, Kancapas, kita lanjut kembali ke pertemuan kita di Bincang Ringan atau Talkshow dengan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Dua narasumber yang saat ini tengah bersama kita. Yang pertama adalah Ibu Desi Sulastri, sarjana gizi ya, nutrisionis RSUD SMC. Kemudian yang kedua adalah Ibu Zakia Ulpah SKM, ini Kepala Instalasi PKRS SMC. Ya, sebelum dilanjut, saya lupa tadi tidak menanyakan terlebih dahulu tugas dan fungsi dari keduanya. Yang pertama ini dari Ibu Desi dulu ya, Ibu Desi, nutrisionis RSUD SMC. Ini apa saja tugas dan wewenangnya di SMC tersebut? Ya, sebagai nutrisionis di rumah sakit, kita ini bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan makan. Ya. Ada manajemen pelayanan makan. Pasien kan diberi makan ya, di rumah sakit. Nah, kita yang manajemen gitu, dari mulai merencanakan menu, kemudian mempersiapkan bahan makanan, dibantu oleh koki dan pramusaji gitu kan, sampai proses distribusi makan sampai ke pasien. Selain menyiapkan makan juga kita melakukan edukasi konseling gizi gitu kan, untuk pasien yang membutuhkan diet khusus gitu kan, misalnya pasien diabetes, hipertensi gitu kan, kita edukasi untuk pengaturan makan seperti itu. Nanti setelah acara ini saya juga pengen diedukasi ya. Jadi misalnya begini, pasien A misalnya penyakit ini penyakitnya berarti menu yang disiapkan oleh Ibu Desi ini harus sesuai dengan penyakit jadi bahan yang diderita makanan ya. Yang boleh, yang dianjurkan, kemudian yang dipantang gitu kan. Iya. Sehingga Ibu Desi ini jarang istilahnya ketemu dengan pasien ya, di belakang layar kerjanya. Menyusun menunya aja menu, dan kita ke pasien turun, Pak. Iya, kita ke ruang rawat inap gitu. Kita datengin pasien satu-satu gitu yang membutuhkan. Gitu. Iya. Nah, kalau Ibu Zakia Ulpah ini kayaknya di belakang layar terus ya, Kepala Instalasi PKRS ini apa nih, seperti apa tugasnya? Ya, Mas Pri, PKRS itu promosi kesehatan rumah sakit. Ya, kalau misalnya di puskesmas itu promkes, promosi kesehatan. Nah, kalau promosi kesehatan rumah sakit, kita sebenarnya jabatan fungsionalnya penyuluh. Jabatan fungsionalnya penyuluh kesehatan. Tugasnya kalau di rumah sakit kita lebih ke pembuatan media edukasi. Kita misalnya di radio kita ada edukasi di radio, kita menyusun perencanaan dari mencari narasumber, tema sampai ke materi gitu. Kita juga ada edukasi di media sosial, kita ada YouTube, kita ada IG. Boleh Kanca Purbasora follow. Boleh ya. Promosi jadinya ini ya, boleh nge-follow. YouTube-nya ada YouTube, IG sama rsudsmc.id gitu. Jadi kita di YouTube kita juga ada program Tanya Dokter. Nah, itu kita lebih ke situ. Untuk hari-hari besar kita juga ada edukasi ke pengunjung pasien rawat jalan. Kita ada edukasi terutama untuk hari-hari besar gitu. Iya. Oke, jadi ini lebih ke informasi kepada masyarakat, terutama ya calon pasien dan juga pasien itu sendiri gitu ya. Lebih ke pembuatan media promosi rumah sakit gitu. Misalnya rumah sakit ada pendaftaran online, pembuatan medianya dari kita. Gitu. Ya, jadi tidak bersentuhan langsung dengan pasien atau juga pengunjungnya. Ada kalanya kita bertemu langsung dengan pasien saat edukasi, karena kita job desk-nya juga ada edukasi ke pasien gitu. Ya. Nah, pas saat edukasi pada masa pandemi gimana ini? Was-was nggak? Takut ketularan atau gimana? Pasti ada rasa. Itu ya. Pasti ada rasa was-was ya. Kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi di rumah sakit ya, udah jelas-jelas orang yang datang itu sakit gitu. Jadi pasti ada was-was. Malah justru membuat kita lebih
waspada lagi. Jadi kita harus memakai yang standar, harusnya pakai masker yang standar gitu. Jadi gitu. Lebih siap untuk kalau misalnya harus terjun, kita APD-nya lebih siap gitu kalau di rumah sakit. Iya. Oke, baik. Dan juga terima kasih bagi Kanca yang sudah menyampaikan pertanyaan. Nanti kita buka dan kita bahas oleh narasumber. Namun sekarang kita lanjutkan kembali masalah yang kita jadikan tema kali ini, yakni mengenai gizi ya. Gizi tepat, puasa makin sehat, ibadah makin semangat. Nah, oke Bu Desi, kebanyakan orang yang berpuasa kelihatan gitu ya dari jalannya, dari bicaranya. Jadi gimana supaya tidak loyo ya, puasa dengan optimal ini harus bagaimana? Seperti apa itu? Tipsnya gitu. Iya, tipsnya supaya kita nggak kelihatan puasa kayak kita yang dibuat-buat gitu. Padahal memang ya loyo gitu. Bugar gitu ya. Oke, tipsnya yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa gitu kan. Jadi jangan ditunda ketika azan, langsung berbuka, diawali dengan air putih dulu 1 gelas karena asupan cairan penting ya Pak ya. Meskipun puasa tetap minum harus 8 gelas kalau bisa gitu, minimal itu gitu. Jadi 1 gelas setelah azan itu langsung minum, kemudian lanjut ke menu pembuka tadi, takjil ya Pak ya. Takjilnya berupa makanan yang manis, misalnya apa, kurma gitu ya. Kemudian buah potong misalnya. Buah apa? Buah potong, buah-buahan. Atau jus buah atau air kelapa murni misalnya, itu bagus untuk ya. Takjil. Sebelum makan makanan yang berat gitu. Kenapa? Jadi tidak dianjurkan untuk langsung mengkonsumsi makanan yang banyak porsinya Pak. Kenapa? Karena lambung kita juga menyesuaikan nih, setelah kosong lebih dari 12 jam gitu kan. Kita buka dulu sama takjil gitu. Nanti juga biasanya kalau langsung makanan yang berat, porsinya banyak, takutnya juga ada gangguan pencernaan, jadinya begah gitu kembung, kalau kata orang Sunda mungkin kamerkaan gitu ya Pak ya. Takutnya gitu. Terus yang kedua itu perbanyak konsumsi buah dan sayur gitu kan. Karena meskipun puasa kita tetap butuh asupan serat gitu Pak. Banyak yang berpuasa dia itu susah BAB katanya gitu kan. Konstipasi. Nah, kita atasi dengan banyak makan sayur dan buah gitu. Terus juga tipsnya kita harus menghindari makanan berminyak tadi kata gorengan gitu. Tapi itu paling enak Bu, balap-balap. Iya, tiap buka kayaknya wajib harus ada gorengan kayak kalau orang biasanya Sunda. Nah, itu dihindari karena bisa menyebabkan gangguan lambung juga Pak. Jadi itu meningkatkan produksi asam lambung kalau terlalu banyak minyak, lemak. Terus juga tadi meningkatkan kadar kolesterol juga kalau terlalu banyak. Jadi sebenarnya boleh makanan berlemak gitu, karena tubuh kita juga tetap butuh lemak gitu Pak untuk cadangan energi, tapi jangan berlebihan ya Bu ya. Jangan berlebihan, dalam jumlah yang cukup lah, tidak terlalu banyak. Kalau misalnya gitu. 1 piring itu dengan 2 bala-bala itu berlebihan nggak itu kira-kiranya? Bala-balanya ukurannya besar. Ya, ukuran sedang. Tapi kalau bikin sendiri biasanya gede-gede itu ukurannya. Puas gitu ya. Iya, tapi masih kurang 2, tambah 1 lagi gitu ya untuk penutupnya. Ya paling mungkin satu biji gitu ya kalau dalam dengan gorengan. satu piring itu ya. Gitu. Kemudian juga hindari makanan yang tinggi garam tadi, micin ya Teh, micin. Gitu ya. Atom biasanya orang Sunda. Biasanya kan apalagi anak-anak ya beli takjil kayak cimol gitu usus crispy dan sebagainya itu pakai atom micin yang banyak gurih-gurih gitu Pak. Sama itu juga dibatasi karena makanan yang asin itu dia menstimulasi rasa haus gitu Pak. Jadi kita puasa cepet haus nih gitu, karena sebelumnya kita berbuka dan sahur dengan yang gurih, yang asin gitu kan, tinggi garam. Gitu. Jadi nantinya cepet haus. Oke Bu Desi, ini kita selingi dulu dengan pertanyaan yang masuk ya. Boleh. Oke, ini dari Kang Apip yang ada di Cikalontang. Assalamualaikum Mas Pri dan Ibu pemateri yang kami hormati. Pertanyaan saya, kenapa di waktu menjalani puasa ada yang mendadak sakit
Terima kasih. Wassalam. Habib Cigalontang. Ya, silakan Bu Desi. Iya. Mendadak sakit, nah, harus diketahui dulu mungkin sakitnya sakit apa gitu ya, di bagian mana. Kalau misalnya sakit di bagian pencernaan, mungkin bisa jadi karena pas berbuka makanan yang dikonsumsi misalnya tadi yang berlemak atau makanan atau makanan pedas, asam gitu kan, itu juga bisa menyebabkan gangguan saluran cerna. Atau misalnya sakit karena melewatkan sahur misalnya gitu, jadinya lemas, defisit energi yang berat, akhirnya gula darahnya turun turun drastis banget gitu, drastis sangat rendah, bisa jadi sakit, lemes gitu. Oh gitu. Barangkali ini Ibu Ulfa mau menambahkan pertanyaan dari Kang Habib tadi, kenapa banyakkan yang sakit? Sama sih prinsipnya Pak. Harus diketahui memang sakitnya dari mana dulu, apa yang dirasakan. Kadang memang orang ketika berpuasa itu dia pastinya kan lapar ya, kondisi perut kosong. Saat kondisi perut kosong itu terkadang kita sudah kayak lapar mata, kalap gitu untuk mengambil makanan. Bisa jadi karena terlalu tergesa-gesa makan, terlalu terburu-buru makan. Kondisi lambung kita belum siap untuk menerima makanan yang secara berlebihan gitu. Makanya ada tahap yang kata Teh Desi bilang tadi, itu ada tahapan-tahapan. Ketika berbuka kita harus minum air putih dulu, habis itu dilanjut takjil, bisa sholat maghrib dulu, baru kita makan besar. Biar kita ketika makan besar itu nggak terlalu kalap gitu, nggak terlalu berlebihan gitu. Diharapkan kita nggak terlalu, biar di saat melaksanakan sholat tarawih juga kita nggak terlalu apa istilahnya begah gitu ya. Mungkin ada kesalahan saat berbuka atau melewatkan waktu sahurnya gitu. Terkadang apalagi untuk di akhir-akhir Ramadan ya, kita malas untuk bangun sahur gitu. Udahlah kuat ini gitu. Padahal itu makanan sahur itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita menjalankan puasa seharian penuh gitu. Oke. Iya, soalnya hari ke-20 misalnya, itu sudah pada males sahurnya. Iya, benar Mas Pri ya. Berat mau buka mata itu. Iya, benar. Benar. Kalau ada yang nyuapin, pengen disuapin. Disuapin sambil tidur gitu. Enggak usah bangun. Iya, itu tidak baik. Iya. Nah, dan berikutnya masih ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Soleh dari Singaparna. Mau bertanya kepada narasumber mengenai kadar makanan yang dibutuhkan, seperti nasi, takarannya berapa perharinya, terus gula, garam, susu, daging, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain yang dikonsumsi ya. Terima kasih atas jawabannya. Langsung Bu Desi. Iya. Mengenai pertanyaan ini silakan. Mengenai takaran makanan dalam sehari ya, tadi kan ada isi piringku ya dibahas. Jadi dalam satu piring itu 50% atau setengahnya itu buah dan sayur. Kemudian setengahnya lagi itu dibagi 3. Jadi protein nabati, hewani, dan juga karbohidrat. Seperti itu. Ya intinya memang sekarang lagi dikampanyekan untuk lebih banyak konsumsi buah dan sayur gitu, dibanding karbohidrat ataupun makanan berlemak. Termasuk juga untuk konsumsi gula, garam, dan lemak, sama itu juga dibatasi, jangan terlalu banyak. Ya, itu Kang Muhammad Soleh ya, tentang pertanyaan Anda. Iya, jadi gini Bu Desi, kalau misalnya berhenti sebelum lapar ya, kita mengikuti Rasul misalnya, itu baik juga ya bagi kesehatan misalnya, nggak sampai kenyang belum punya udah berhenti ya. Itu baik juga ya. Iya, baik juga, karena tadi mencegah mungkin perut jadi begah gitu kalau terlalu banyak asupan makan, kembung. Iya. Oke, kemudian untuk kanca yang lainnya, memang ini ada gangguan sinyal di studio kami.
ada beberapa yang tidak bisa masuk. Iya. Boleh japri saja kalau misalnya kita tahu nomor pribadi. Iya. Oke, kemudian Bu Desi, apakah boleh nih pada saat puasa sekarang ini mengkonsumsi minuman isotonik untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang? Ya, minuman isotonik sebenarnya boleh aja, tapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari, gitu kan. Biasanya orang-orang beli itu untuk menggantikan cairan tubuh katanya, elektrolit atau ion-ion yang sudah hilang selama puasa. Sebenarnya kalau kita tadi sudah menerapkan asupan gizi yang seimbang, nggak perlu khawatir untuk kekurangan elektrolit karena kita bisa dapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Misalnya apa? Dari buah-buahan yang kandungan airnya tinggi, Pak. Misalnya semangka, melon, atau mungkin dari air kelapa muda ya, tapi yang murni, tidak ditambah gula atau susu kental manis. Itu juga kaya kandungan elektrolit dibandingkan dengan minuman isotonik. Gitu. Kenapa tidak dianjurkan setiap hari? Karena ada kandungan gulanya. Ya, gulanya juga lumayan tinggi dan itu kan minuman kemasan ya gitu. Pastinya ada zat pengawet. Nah, itu yang harus kita hindari untuk dikonsumsi setiap hari gitu. Bagusan yang alami ya, yang seperti alami. Air kelapa muda. Ya, makanya kalau bulan puasa banyak sekali yang jualan kelapa muda. Iya. Oke. Ya, dan sekali lagi untuk Kanca, mohon maaf kalau memang pertanyaan Anda tidak nyampe ke sini ya. Ini ada gangguan servernya, di sini ada perbaikan. Yang punya nomor pribadi saya juga bisa melalui nomor pribadi aja ya. Baik, sebelum kita lanjut kembali, sebuah lagu akan kita dengarkan untuk rehat sejenak. Masih di Bincang Ringan atau talkshow bersama RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya bersama kedua narasumber, Ibu Desi Sulastri, beliau adalah nutrisionis, kemudian juga Ibu Zakia Ulfa, beliau adalah kepala instalasi PKRS ya di SMC. Baik, pertanyaan berikutnya, alhamdulillah ini sudah tersambung dengan Kanca yang menggunakan WhatsApp ya. Langsung saja Bu ya, ini pertanyaannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Ibu narasumber, kenapa ya kalau berbuka puasa awalnya pingin yang manis-manis dulu, contohnya teh manis, kurma, atau kelapa muda dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan, apakah nggak apa-apa kalau setiap hari minum atau makan yang manis-manis? Terima kasih. Begitu Bu Desi, tadi udah disinggung sedikit ya masalah itu. Ini dari Kang Hirman, ya Kang Hirman SP, ya silakan. Iya, kenapa ingin makanan yang manis-manis? Karena makanan yang manis ini memang ada manfaatnya. Jadi tadi untuk menormalkan kadar gula. Ya, jadi yang bisa menormalkan kadar gula dengan cepat itu makanan yang manis, gitu kan. Cuman tadi dipilih jenis makanannya apa dulu, gitu kan. Makanan yang manis, inginnya kan kolak, sirup, ya teh manis, gitu kan. Memang harusnya sih dipilih jenis makanan yang tadi seperti saya bilang kayak buah, kemudian juga kurma, terus air kelapa gitu kan. Itu lebih sehat gitu dibandingkan dengan tadi jenis seperti kolak dan teh manis. Jadi boleh saja sebenarnya, tapi dalam jumlah yang jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering gitu konsumsinya gitu. Takutnya nanti justru menimbulkan efek lain, misalnya kadar gula yang terlalu tinggi nanti, gitu kan, itu juga berbahaya seperti itu. Iya, itu Kang Hirman yang berada di Kawalu ya. Oke. Iya, kemudian untuk yang lainnya silakan, masih ada kesempatan. Iya, sebelum diakhiri acara ini, namun masih ada beberapa pertanyaan ya untuk Ibu Desi dan juga tentu untuk Ibu Ulfa. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Bu ini pengaturan pola makan di saat puasa untuk penyandang dan ini diabetes mellitus seperti tadi ya, untuk menormalkan gitu.
Terus kemudian kalau turun lemas, ini sangat ini juga ya untuk penderita diabetes mellitus. Ini harus bagaimana? Ya, memang harus ada pengaturan makan yang khusus ya untuk para penderita diabetes karena kaitannya tadi dengan kadar gula gitu kan. Nah, sebaiknya yang punya diabetes atau penyakit gula itu baiknya sih konsultasi dulu dengan dokter spesialis dalamnya sebelum berpuasa atau dokter yang merawatnya karena kondisi diabetes setiap orang itu berbeda ya Pak ya. Ada yang memang dia masih dalam tahap ringan gitu kan, kadar gulanya itu bagus, stabil gitu kan. Ada juga yang diabetes dia kadar gulanya tidak terkontrol nih, selalu tinggi di atas 300-400 misalnya. Nah itu juga riskan untuk melaksanakan puasa. Jadi konsultasi dulu dengan dokternya, kemudian dipastikan kadar gulanya memang stabil gitu kan. Pas dicek sebelum puasa, sesudah buka, kemudian selama puasa gitu kan. Kalau stabil memang boleh melaksanakan puasa gitu, dengan catatan asupan kalori sesuai dan terpenuhi gitu kan selama puasa. Jadi jangan sampai melewatkan makan sahur, kemudian tadi berbuka dengan makanan yang seimbang dan juga cukup asupan cairan karena biasanya pasien-pasien gula ini kan mengalami poliuria atau sering kencing gitu kan. Jadi asupan cairannya harus tepat. Kemudian juga segera hentikan puasa jika penderita diabetes ini mengalami hipoglikemia. Apa itu Bu? Atau terjadi penurunan kadar gula darah yang sangat rendah Pak. Biasanya kurang dari 60 mg gitu kan. Itu rendah sekali. Jadi gejalanya biasanya itu keringat dingin, gemetar, kunang-kunang, lemas, pusing gitu. Nah itu harus segera dibatalkan dan segera berbuka. Nanti takutnya lebih parah lagi kondisinya seperti itu. Jadi kalau dia tidak ada komplikasi dan gula darahnya stabil, itu boleh menjalankan puasa. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan kembali nih untuk Ibu Ulfa. Kemudian mengenai tip-tip pada saat kita melaksanakan ibadah puasa ini, barangkali masih harus kita ingatkan kembali. Ada tambahan tips nih bagi Kanca Purbasora yang merokok khususnya untuk yang merokok. Ingat nih bagi perokok. Bagi yang perokok. Nah, momen puasa ini bisa dijadikan momen bagi para perokok untuk bertahap berhenti merokok. Bagus sekali ini ya. Latihan. Untuk latihan berhenti merokok ya. Biasanya konsumsi rokok satu hari satu bungkus. Karena memang sedang puasa, siang hari tidak merokok, bisa berangsur lama-lama berkurang gitu. Nah, merokok juga terkadang untuk orang-orang perokok ini Pak ya. Habis buka baru minum langsung rokok dulu gitu. Udah saking inginnya merokok gitu. Betul. Nah, padahal dampaknya merokok di saat berbuka itu bisa mengakibatkan mual, muntah gitu, bahkan muntah gitu. Kelelahan dan juga pusing karena kita belum ada asupan makanan yang masuk, tetapi kita sudah langsung merokok gitu. Nah, mudah-mudahan bagi Kanca Purbasora yang merokok, momen saat puasa ini bisa dijadikan ajang untuk berlatih kita berhenti merokok gitu. Nah, diharapkan setelah Lebaran kita benar-benar stop berhenti merokok, atau paling tidak kita konsumsi rokoknya berkurang gitu. Gitu karena merokok seperti yang semua orang tahu ya, sangat tidak baik untuk kesehatan gitu. Bukan hanya untuk perokoknya, tetapi untuk perokok pasif. Pasif juga ya, terkena untuk perokok pasif ya, keluarga yang ada di dalam gitu. Dan pasif. Ada satu lagi, pemborosan. Itu udah pasti yang terkadang sama perokok itu dilupakan gitu. Yang penting rokok gitu, dari mana aja yang penting rokok gitu. Kalau boleh saya berbagi juga pengalaman testimoni. Saya kurang lebih sudah 5 tahun berhenti total. Wah, luar biasa Mas Pri. Itu gara-garanya saya memandu acara seperti ini.
bahaya merokok. Di situ dikupas zat-zat yang ada di dalam satu batang rokok itu. Wah, saya terkejut. Sangat menyeramkan gitu menyeramkan. ya. Nah, saat itu ada tiga periode, artinya 4 minggu ya berturut-turut mengenai rokok gitu. Saya janji kepada narasumber, Dok, pokoknya minggu depan saya saat memandu acara ini sudah berhenti merokok. Benar Mas Bri, saya usahakan insya Allah. Alhamdulillah dari situ sampai sekarang berhenti. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi nggak latihan dulu, nggak bertahap, saya langsung total gitu. Nah, karena kita punya prinsip nggak akan mati ini nggak merokok ya, seperti kita berpuasa ya, yang tadinya tiap hari makan, tiap setengah jam makan, kita berhenti total, kan nggak terjadi apa-apa, malah sehat gitu ya. Akhirnya saya ikuti itu, alhamdulillah gitu. Itu kedua kalinya, yang pertama kali masih tergoda, ya tergodanya dengan rokok waktu itu, ya. Tapi sekarang cuman ini saja, bermimpi saja, bermimpi kita berhenti di perjalanan ke warung ya, minum kopi sambil merokok, dalam mimpi aja. Tadi udah puas, sudah bisa mengobati ini. Nah sekarang udah terbiasa. Nah itu ya sebagai apa namanya pengalaman dan juga mungkin Kanca bisa mencoba seperti itu yang sudah saya alami ini. Ya berhasil. Dan akhirnya tidak ada minat, sekalipun nggak ada minat lah. Tapi kita karena terbiasa ya Mas Ria ya. Tapi kita nggak fanatik, teman kok ya biasa aja gitu, nggak bau nggak apa gitu. Ya cuman gitu. Terus banyak manfaatnya ya. Selain itu juga celana nggak bolong-bolong. Terus nggak pulang lagi, misalnya ketinggalan, pulang lagi udah berangkat di jalan ya. Nah itu tidak teralami lagi begitu. Ya oke, pas kali ini waktunya harus kita berpisah. Dan sebelumnya Ibu Desi barangkali akan menyimpulkan apa yang sudah kita sampaikan tadi kepada Kanca Purbasora, sehingga bermanfaat ya, terutama di saat kita melaksanakan ibadah puasa ini. Intinya yang disampaikan tadi. Iya, jadi selama puasa ini pokoknya kita harus tetap memperhatikan asupan makan, karena kebutuhannya sama seperti saat tidak puasa. Dan jangan kalap ya buat teman-teman gitu kan saat berbuka. Dan perhatikan jenis makanan yang kita makan biar puasanya tetap berkualitas gitu kan ya. Jangan sampai nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya timbul penyakit atau efek negatif gitu karena salah pola konsumsi saat puasa gitu. Iya. Kemudian Ibu Ulfa barangkali ada yang bisa disampaikan atau juga ada tambahan mengenai SMC-nya sendiri? Kalau tambahan untuk SMC nggak ada. Sama seperti Teh Desi, saat puasa kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Makan secara bertahap ya, biar perut kita dalam kondisi yang siap untuk menerima makanan, baru kita makan makanan besar gitu. Jadi kita bisa beraktivitas dengan sehat, produktivitasnya dengan baik, dan yang jelas ibadahnya kita semakin meningkat gitu. Iya, sesuai dengan tema kali ini ya. Gizi tepat, puasa makin sehat, ibadah makin semangat. Ya. Oke, terima kasih. Dan Kanca, demikian tadi bincang dengan kami dengan kedua narasumber, Ibu Desi Sulastri, kemudian juga Ibu Zakia Ulfa SKM. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan narasumber dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.